Saya Prayogo dari kelompok 4 ingin menjelaskan presentasi perancangan untuk prototipe UI/UX sistem desktop office juta jiwa menggunakan Figma. Saya sendiri ada Prayogo dan kelompok ketiga lainnya itu Abdurrahman Hakim, Fadli, dan Rangga Maulana. Bagian satu ada latar belakang, rumusan masalah, solusi, dan tujuan. Latar belakang, banyak pelaku usaha masih mencatat barang masuk dan keluar secara manual, yang sering menimbulkan kesalahan dan ketidakaturan data. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang sebuah prototipe sistem naskah otomatis. Desain termuka dibuat menggunakan Figma dengan tampilan yang sederhana, modern, dan mudah digunakan. Sistem ini bertujuan untuk membantu pencatatan stok secara lebih cepat, memberikan notifikasi saat stok mulai menipis, serta mendukung pemilik usaha dalam merencanakan kebutuhan stok dengan lebih efisien. Lanjut aja rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana sistem dapat memberikan informasi pada mitra di saat stok baru menipis. Masalah kedua, bagaimana sistem dapat membantu supervisor dalam memverifikasi dan menyetujui permintaan stok barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rangga Maulana dengan NIM 17230606. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi untuk solusi yang ditawarkan. Sistem ini dirancang sebagai solusi permasalahan pada proses restock barang melalui dua mode pengguna. Yang pertama ini ada mode mitra. Di dalam mode mitra ini kita dapat melihat stok barang yang tersedia, mengajukan permintaan restock, dan yang terakhir melihat status pengajuan, disetujui atau ditolak. Kemudian yang kedua ini ada dalam mode supervisor. Di dalam mode supervisor ini terdapat fitur melihat daftar dan ketersediaan stok. Yang kedua menyetujui atau menolak permintaan restock. Yang ketiga melihat laporan restock untuk evaluasi. Selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan project yang kami buat ini memiliki 4 tujuan utama yang ingin dicapai. Di antaranya, yang pertama ini ada prototype, yaitu merancang prototipe antarmuka sistem restock barang yang mudah digunakan. Yang kedua ini ada fitur, yaitu menyediakan fitur yang mempermudah mitra dalam mengajukan dan memeriksa pengembangan status restock. Yang ketiga ini ada pemantauan. Pemantauan ini berarti membantu supervisor dalam memantau stok, memproses permintaan restock, dan melihat laporan. Yang terakhir ini ada pengelolaan, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses restock antara mitra dan supervisor. Kemudian lanjut ke bagian 2. Di bagian 2 ini terdapat empathize, define, dan ideate. Ini saya akan menjelaskan empathize terlebih dahulu. Pada tahap empathize bertujuan memahami kebutuhan, perilaku, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Dengan menempatkan diri pada posisi mereka, kita dapat menggali masalah nyata yang harus diselesaikan dalam sistem restock ini. Di bagian samping kanan ini terdapat gambar empathize mitra dan empathize supervisor. Di masing-masing empathize ini terdapat bagian size, things, do's, dan feels. Pada bagian size ini berarti apa yang diinginkan, apa yang dikatakan pengguna, yaitu misalnya yang pada mitra ini, yang pertama itu pada bagian size, yang pertama ada saya butuh stok kopi yang selalu tersedia. Yang kedua, pesanan harus sampai tepat waktu, harga supplier harus kompetitif, aplikasi ini mudah digunakan, tracking pesanan sangat membantu, notifikasi stok rendah bagus sekali, dan pembayaran digitalnya praktis. Kemudian di things ini adalah tahap pemikiran. Yaitu contohnya ini, misalnya bagaimana jika stok habis saat peak haul. Yang kedua, supplier mana yang paling reliable. Yang ketiga, apakah harga ini sudah terbaik. Yang keempat, kapan waktu terbaik untuk restock. Selanjutnya, bisakah otomatis order ulang.
Yang kelima adalah perlu backup supplier. Kemudian kita masuk ke dus apa yang eh, kita ingin lakukan. Yang pertama ini ada cek stok kopi setiap pagi. Yang kedua, membandingkan harga supplier. Yang ketiga, order via aplikasi mobile. Selanjutnya, yang keempat, monitor status pengiriman. Kelima, set reminder untuk restock. Yang keenam, review kualitas produk. Yang ketujuh, yang terakhir adalah analisis penjualan harian. Kemudian, yang terakhir ini ada bagian feels, yaitu apa yang dirasakan pengguna. Yang pertama adalah khawatir kehabisan stok. Yang kedua, senang dengan kemudahan order. Yang ketiga, stres jika pengiriman terlambat. Yang keempat, puas dengan kualitas produk. Yang kelima, tenang dengan sistem tracking. Yang keenam, frustrasi jika aplikasi lemot. Itu adalah bagian-bagian yang empathize pada mitra. Sekarang kita masuk ke empathize pada supervisor. Pada empathize supervisor ini, yang pertama ini pada bagian size, ini contohnya yang pertama ini ada saya ingin melayani semua cabang dengan baik, kualitas kopi harus selalu konsisten, pengiriman tepat waktu ada prioritas, dashboard ini memudahkan manajemen order, kemudian komunikasi dengan mitra sangat lancar, selanjutnya adalah sistem pembayaran digital sangat membantu, dan yang terakhir adalah forecast demand perlu lebih akurat. Kemudian lanjut ke bagian things. Yang pertama ini ada bagaimana mengoptimalkan rute distribusi. Yang kedua, cabang mana yang butuh prioritas tinggi. Yang ketiga, kapan waktu terbaik untuk produksi. Yang keempat, stok raw material, apakah masih cukup. Yang kelima adalah perlu tambah armada pengiriman. Yang keenam, harga kompetitor itu seperti apa. Kemudian lanjut ke bagian dusnya. Yang pertama ini ada memonitor semua order dari berbagai cabang. Yang kedua, atur jadwal produksi dan pengiriman. Yang ketiga, update status pengiriman secara real time atau secara langsung. Yang keempat, analisis data penjualan per cabang. Yang kelima, koordinasi dengan tim logistik. Yang keenam, maintain relationship dengan mitra. Dan yang terakhir adalah quality control setiap batch produksi. Kemudian pada bagian terakhir di empathize supervisor ini ada pada bagian feels. Contohnya seperti bangga menjadi bagian sejuta jiwa. Yang kedua, senang melihat pertumbuhan cabang. Yang ketiga, stres saat peak season dan demand tinggi. Yang keempat, puas dengan efisiensi sistem digital. Yang kelima, khawatir dengan kompetitor baru. Dan yang terakhir, yang keenam adalah termotivasi target penjualan bulanan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Nuralinuddin dan NIM saya 172304899. Berikutnya saya akan menjelaskan define. Tahapan define adalah proses menyusun pernyataan masalah berdasarkan hasil pengamatan dan pemahaman terhadap pengguna. Melalui tahap ini dapat menentukan fokus permasalahan yang akan diselesaikan, hasilnya dirumuskan dalam bentuk pain point, dan pertanyaan how nikwi untuk memunculkan ide-ide solusi yang tepat. Di sini ada define mitra, pain point-nya sering kehabisan stok populer saat weekend, pengiriman terkadang delay tanpa notifikasi, sulit prediksi kebutuhan stok bulanan, proses pembayaran supplier masih manual, tidak ada sistem peringatan stok minimum. How mikwi-nya ada 3 yang ditandain, berikutnya ada define supervisor. Pain point-nya fluktuasi demand sulit diprediksi antar cabang, koordinasi pengiriman ke banyak lokasi kompleks, pressure untuk maintenance harga kompetitif, keterbatasan kapasitas produksi saat peak, komunikasi dengan cabang yang slow respon, manajemen inventory raw material. How mikwi-nya ada 4 yang ditandain. Berikutnya saya akan menjelaskan ideasi. Tahap ideasi adalah proses pengembangan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, berbagai solusi dikembangkan. Ide-ide tersebut kemudian dikategorikan menggunakan ide solusi, affinity diagram, prioritization ide, crazy 8, user flow.
Yang pertama ada ide solusi, lihat stok, verifikasi restock, mengajukan restock, dashboard monitoring, riwayat pengajuan, notifikasi masuk. Berikutnya ada affinity diagram, mitra untuk melihat stok, mengajukan restock, riwayat pengajuan. Supervisor ada verifikasi restock, dashboard monitoring, dan notifikasi masuk. Berikutnya ideasi prioritization ide. Di sini ada prioritization ide yaitu yes do it now. Ada fitur pengajuan di stok, melihat stok barang, riwayat pengajuan di stok, notifikasi pengajuan diterima atau ditolak, verifikasi restock oleh supervisor. Ada ganti profil pengguna tampilan tema terang gelap. Berikutnya ada do next, dashboard monitoring, supervisor. Lalu ada integrasi otomatis ke sistem gudang, laporan ekspor otomatis ke Google Sheet. Berikutnya ada crisis 8, itu ada form pengajuan di stok, dashboard mitra, verifikasi supervisor lagi, lalu ada notifikasi dan indikator status, ada riwayat pengajuan, ada login. Berikutnya ada ideasi user flow mitra dan supervisor. Yang pertama alur penggunaan mitra yaitu ada login, melihat stok barang, klik tombol ajukan di stok, pilih produk dan isi jumlah, kirim pengajuan, pantau status pengajuan. Berikutnya ada alur penggunaan supervisor yaitu login, melihat dashboard, klik salah satu pengguna untuk detail, status diperbarui otomatis ke mitra, klik setuju atau tolak, status diperbarui otomatis ke mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Hakim dengan NIM 172304866 ingin mendemonstrasikan aplikasi sistem restock kopi sejuta jiwa. Saat ini saya menggunakan aplikasi Wifma untuk pembuatan prototipenya. Jadi langsung saja saya demokan. Oke. Untuk aplikasi sistem restock sejuta jiwa ini itu terdiri dari dua hak akses yang dimana bisa digunakan oleh supervisor dan mitra. Dan aplikasi yang saya buat ini hanya terbatas pada sistem restock saja, tidak include transaksi. Gitu. Dan ini merupakan halaman eh, utamanya gitu. Sebelum si supervisor maupun manager itu login. Jadi yang pertama eh, untuk sistem restocknya kita masuk sebagai mitra. Nah untuk mitra di sini itu terdapat dua fitur di halaman loginnya, yaitu mitra bisa mendaftarkan akun ya. Si calon mitra bisa mendaftarkan akun. Di sini akan saya simulasikan mendaftarnya. Nah, untuk form pendaftarannya, mitra bisa memasukkan emailnya, nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Setelah mitra mengisi form di atas, maka mitra bisa langsung mengklik daftar. Dan kemudian akan tampil pesan seperti berikut. Ketika mitra selesai mendaftar, jadi mitra menunggu email aktivasi untuk mengaktifkan akunnya. Dan di sini juga terdapat fitur forgot password, ya, di mana kalau mitra lupa password bisa menggunakan fitur ini. Yang mitra hanya perlu memasukkan Gmail akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, kemudian dari email yang sudah dimasukkan tadi akan mitra akan menerima email yang berisi kode OTP sebanyak 6 digit.
Nah, dari situ bisa memasukkannya di sini. Dan mitra bisa memasukkan kata sandi baru setelah kode OTP yang tadi masukkan sudah benar. Oke, berikut adalah tampilan pesan jika si mitra sudah mengganti passwordnya. Untuk selanjutnya, mitra dapat login masuk. Di sini adalah halaman dashboard bagi si mitra. Untuk operasional restocknya, si mitra itu yang pertama bisa melihat stok produk yang tersedia. Nah, di sini disimulasikan dua produk yang akan di restock, yaitu es coklat dan es kopi susu sejuta jiwa. Untuk restocknya, mitra bisa langsung mengajukannya dengan fitur ajukan restock. Dan kemudian mitra dapat memilih produk yang akan di restock, kemudian akan masuk ke halaman detail restock. Untuk memastikan eh, produk yang ingin di restock oleh si mitra itu benar, di sini tampil pop-up pesan pastikan semua item restock sudah sesuai. Maka jika sudah sesuai, mitra bisa langsung melanjutkan proses restocknya. Oke, setelah selesai akan tampil pesan eh, menunggu konfirmasi. Ini untuk sistem restock baik dari sisi mitranya. Untuk kemudian pada sisi supervisor, sini kita coba login. Di supervisor, di halaman login supervisor pun sama ya. Terdapat fitur registrasi atau mendaftar dan juga forgot password. Di sini tadi sudah saya simulasikan sama ya intinya. Jadi mitra bisa langsung login aja. Nah, pada tampilan dashboard supervisor, jika si mitra merequest restock itu akan tampil notifikasi pada si supervisor ini gitu. Secara real time, supervisor dapat mengetahui restock yang diajukan oleh mitra gitu. Dengan pesan menunggu konfirmasi restock dan keterangan mitra di bawahnya. Di sini bisa langsung diklik notifikasinya dan akan langsung masuk ke fitur permintaan restock. Dan di sini terdapat informasi mitra yang melakukan restock dan dapat juga langsung melihat detail pesanannya. Nah, terdapat dua produk yang di restock oleh eh, yang di request restock oleh si mitra. Sebelum supervisor menolak maupun menyetujui restock, supervisor melihat stok barangnya terlebih dahulu di gudang gitu dengan fitur stok barang ini gitu. Nah, ini di sini bisa dilihat bahwasanya produk yang tersedia itu es coklat, sedangkan es kopi susu sejuta jiwa itu telah habis. Jadi supervisor hanya dapat menyetujui satu produk saja. Kembali lagi ke permintaan restock. Nah, kemudian untuk es kopi susu sejuta jiwa, karena tadi habis, maka supervisor dapat menolak dan memasukkan alasan tolaknya. Nah, di sini masukkan karena stoknya habis. Untuk kemudian yang es coklat disetujui dan kirim. Nah, berikut adalah tampilan pesan
setelah melakukan proses restock. Kemudian pada sisi mitra itu sendiri akan tampil notifikasi restocknya telah dikonfirmasi oleh supervisor. Gitu nih juga secara real time ya yang didapati oleh si mitra. Dan juga di fitur itu sendiri terdapat icon berwarna hijau gitu yang menandakan bahwa di sini ada notifikasi terbaru. Nah, untuk ketika diklik itu akan masuk ke fitur status restock ya. Dan dapat dilihat secara langsung di sini fitur produk yang disetujui dan produk yang ditolak. Dan dapat melihat rincian produk ditolaknya. Nah, di sini adalah pesan yang dimasukkan oleh si supervisor tadi, yaitu stoknya habis. Nah, di situ adalah proses restock antara supervisor dan mitra. Kemudian di sini saya akan mensimulasikan terkait pengembangan aplikasi yang diberikan masukan oleh ibu dosen, yakni di sisi supervisor. Yang dimana pengembangannya yaitu supervisor bisa melihat daftar mitra. Ya, di sini saya sudah buat. Dan di daftar mitra ini sendiri, supervisor bisa melihat setiap kinerja mitranya itu sendiri. Ya, misalnya di sini sebagai simulasi adalah Raditya Kusuma, mitra Raditya Kusuma. Nah, terdapat dua informasi utama yaitu keaktifan dan total transaksi. Pada keaktifan terdapat indikasi keaktifannya dan ringkasan simpel bahwasanya keaktifannya itu dikategorikan baik dan untuk total transaksinya itu telah mencapai target ya. Dari target mingguan di sini juga terdapat informasi target mingguannya. Maka dari itu di sini supervisor tidak berhak menonaktifkan si apa namanya si mitranya ini gitu. Jika kinerja pada mitra itu buruk, maka si supervisor dapat menonaktifkan mitra tersebut. Simulasinya seperti ini. Jadi misalkan mitra Fajar Nugroho yang diketik pada fitur pencarian. Nah, seperti ini. Keaktifannya mengindikasikan bahwa itu dikategorikan buruk dan target mingguannya belum mencapai target. Maka supervisor bisa menonaktifkan mitra ini. Sebelum menonaktifkan juga terdapat pop-up konfirmasi ya yang memiliki pesan apakah Anda yakin ingin menonaktifkan mitra Fajar Nugroho. Setelah dinonaktifkan, mitra akan hilang dari daftar dan harus registrasi ulang untuk mengaktifkan akun. Jadi di sini supervisor dapat menonaktifkan, maka mitra itu akan hilang dari daftar mitra. Ya. Itu untuk fitur pengembangan aplikasi yang pertama dan yang kedua di sini terdapat laporan restock. Nah, pada fitur laporan restock ini supervisor dapat melihat laporan setiap mitra gitu secara terpisah ya. Misalkan di sini eh, mitra Raditya Kusuma yang paling atas dapat
terlihat nih setiap produk yang di restock itu akan tampil di sini dengan indikator singkat pada kanan atas, hijau untuk status yang terkirim, sedangkan merah untuk status yang ditolak. Nah, ini dapat dilihat secara keseluruhan ya di tanggal yang berbeda. Dan juga untuk em, mitra yang sudah tidak terdaftar juga dapat dilihat laporan restocknya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya demokan pada aplikasi sistem restock kopi sejuta jiwa dan juga dua pengembangan dari aplikasi ini. Kedepannya kami akan kami juga merancang sistem peringatan untuk mitra sebelum akunnya dinonaktifkan. Tapi karena keterbatasan waktu, fitur ini belum ditampilkan di prototipe. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ada kesimpulan, perancangan sistem restock ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pencatatan, stok, dan pengajuan restock yang masih dilakukan secara manual. Dengan pendekatan UX melalui prototipe Figma, sistem dirancang agar mempermudah mitra dalam melihat stok, mengajukan restock, serta memantau statusnya. Supervisor juga dibantu dalam memantau permintaan restock, mengecek stok secara menyeluruh, dan mengakses laporan restock. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses restock barang. Sekian dari kelompok 4, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.